yang upper-upper aja. Yang upper-upper aja. Benar, tidak akan ada yang tereliminasi, tapi ya Betul. kita akan langsung melihat akan seperti apa pertemuan dari Geek Fam dan juga Onyx. Karena sudah ada sejarah yang emang mengatakan ya. Betul? Kalau Geek Fam pun sudah memberikan sebuah kenangan pahit untuk Onyx loh. Di season lalu Bang. Hari pertama pulang. Hari pertama pulang. Oke, tapi stage 1 udah lolos kemarin ya, play in untuk Onyx lagi. Jadi untuk sekarang yang upper aja. Ingat ya teman-teman ya. Siapapun yang kalah di hari ini mereka tidak akan pulang. Mereka akan turun ke lower bracket. Alright, dan ya kita akan melihat bagaimana pertemuan antara Rookie of the Season, kalau kata Kairi, lawan first team jungler. Yap. Seru ya? Oke. Tapi mari kita lihat ya teman-teman ya. Seperti apa lagi pertempuran yang akan mereka lakukan. Karena antara Sweep di tempat yang berbeda. Coba lihat Suns. Begitu agresif tapi untungnya boy. Masih siap untuk bisa memberikan perlindungannya terhadap Baloyski. Dan bayangkan kan dikasih hero-hero yang sangat-sangat Oh my god, dan begitu agresif, hampir saja Keyboy. Wah, kalau ngelihat Keyboy Suns dari kemarin mereka online banget sih. Yep. Mereka terlihat mode playoff kah? Ataukah memang ini Onyx dengan yang kita kenal sebagai Forfeit Champions-nya? Tapi untuk ngelihat dari Settlement Emblem juga, gimana nggak agresif? Lihat Onyx bawa 4 trial bahkan di sana. Hanya dengan ada Pull Yourself Together aja nih yang cukup berbeda juga nih untuk Savero. Lebih memanfaatkan kembali penggunaan untuk battle spell resource-nya. Yap, dari depan berbeda tuh, coba lihat tuh. Hey, Keyboy masuk terlalu dalam dan Keyboy masuk terlalu dalam, lalu dimasak. Itu dia. Terlalu banyak sisi kecil tapi yang berkelanjutan. Sampai akhirnya Keyboy juga nggak bisa bergerak lagi. Kombinasi antara Baloyski dan juga Make It kali ini. Wah, Suns sekarang yang menjadi korban kah? Tidak. Untungnya Suns masih bisa pergi. Alright. Ini menjadi ajang pembuktian untuk Geek Fam juga ya. Bagaimana Make It dan juga Kenziski sebagai rookie bagi Geek Fam itu sendiri mengecap panggung playoff. Akankah ada sedikit demam panggung untuk mereka? Tapi sejauh ini kita ngeliat masih fine-fine aja nih Pak. Masih fine-fine aja. Iya. Semuanya masih di dalam garis yang baik. Semuanya masih melewati garis katulistiwa sepertinya ya. Mau garis takdir ya. Waduh, garis takdir. Oke. Tapi mereka pun sudah mulai berkumpul ya di area total yang pertama. Namun coba lihat pergerakan yang dimiliki oleh Baloyski. Terjebak sendirian. Baloyski pun menjadi satu korban pertama di dalam pertempuran di area total itu sendiri. Tapi untuknya BSK berhasil langsung membebaskan keadaan. Tidak ada romer untuk masing-masing tim. Tapi Apoiga menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut. Di mana turtle-nya pun belum menjadi milik siapapun. Dan Gobs akankah dihajar lagi, tapi Gobs memiliki sedikit SP saja. Kairi hanya ada satu bar di dalam tubuhnya. Baloyski mencoba untuk bisa masuk lagi, tapi Gobs di tempat yang berbeda menjadi korban. Dan Turtle milik Kairi. Dan seketika keunggulan banyak banget bisa diamankan oleh Onyx. Mereka dapetin point kill, mereka dapetin turtle-nya juga. Sehingga Battle of Tank Jungler masih dimenangkan oleh satu hero keramat buat Kairi. Yep. Baxia. Kemarin dia ngomong, jangan panggil gue King of Jungler, panggil Jadi? gue King of Baxia. Buset deh, King of Baxia dan Talent Prediction 40? bersama dengan Radit. Baik, tapi 32 berarti ya. Ini bakal Iya. menjadi race yang cukup panjang dan bahkan ini nggak ada 3-0 sama sekali loh dari Nggak ada. Talent Prediction. Karena kan mereka juga ya tahu lah bagaimana track record dari kedua tim ini ya. Dibilang ada Cheese dua-duanya punya. Benar. Dibilang ada strategi mengejutkan, dua-duanya punya. Iya, apalagi juga dari Geek Fam kan suka banget nge-download game 1 biasanya Betul, ya. game 1 di-download dulu, game kedua malah wah ini blue screen mereka. Wah enggak ya. Tapi yang berbeda juga ini adalah Best of 5 kok. Yep, itu dia ada sebuah pergerakan dilakukan oleh Baloyski. Semuanya mulai berkumpul di area mid, tapi belum ada korban sejauh ini. Tapi Keyboy berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Belum ada korban. Belum ada korban ya setelah adanya shortcut yang dibuka juga. Wow, Yep, tapi Savero, hampir saja Savero. Satu weakness point lagi, masih dikejar, satu hit. Dan terbukalah sudah, Savero masih mencoba untuk bisa mengeluarkan lagi karena crossbow attack, tapi terlalu jauh posisi dari Kensinski. Yap, ada sedikit mungkin keraguan-keraguan juga dari Savero ya. Maju nggak nih? Dan akhirnya masih ada satu walk chronodes dari Kensinski untuk menjauhkan lagi jangkauan atas crossbow tank yang terbuka dari Savero. Dan kalau ngelihat dari Onyx itu sendiri ya, ini debut pick ternyata. Yap, di tempat yang lain nih, Kopsnya. Bentar, Buset deh. ini Keyboy 7 kali penggunaan badak, 7-7-nya win. 7-7-nya win. Walah. Apakah yang ke-8 ini akan tetap win? Atau malah akan lose? Iya, terpecah ya dari win streaknya juga untuk 7 kali beruntun nih untuk bagaimana badak di tangan dari Keyboy. Kalau kita ngelihat performanya kemarin juga banyak banget momen-momen yang diciptakan. Walaupun sekarang follow up damage-nya ini agak sedikit berbeda. Bukan burst, Yap. tapi lebih ke damage per second juga. Dan Geek, mereka harus bisa memanfaatkan serangan kejut
dengan adanya shortcut yang dimiliki oleh Baloiski. Yap, Baloiski. Sudah menampakkan wujudnya, coba lihat tuh. Aku ngecam di sini loh. Keluar, barusan kaki kanannya keluar tuh. Ngintip ya. Ngintip loh dia. Ayo pukul aku. Waduh, Kenzinski diusir jauh banget. Tapi sekarang coba lihat. Dua player dari Gig. Mereka terusir dengan sangat-sangat cepat. Dan Lutfi beserta dengan Sans akan masuk lewat pintu yang berbeda nih. Yap. Dan harusnya kita lihat bagaimana kontes akan dipaksa kan? Yap, tidak bisa Ul. Dan sekarang coba lihat baik Kick Jauh masih bisa beri kita pilih pada berbeda. Telah terjadi sebuah penggerebekan di badan tadi. Satu hal yang begitu baik dilakukan oleh Abu. Semuanya terhisap, semuanya berkumpul dalam satu titik. Tapi Kairi sedikit lagi yang tersisa. Bisakah Kairi bertahan? Tapi Kairinya masih berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Dan Kairinya pun masih berhasil selamat sejauh ini. Baloiski sedang di terakhir. Swallow Pad membuat Baloiski pun tumbang. Yap. Hanya mengandalkan basic attack dari Savero untuk akhirnya menyicil juga keberadaan pemain-pemain dari Gig. Dan target dari Gops itu udah bagus banget. Sehingga memang tadi kayaknya yang akan pegang, tapi banyaknya damage yang akhirnya bisa diterima juga bagi sosok tank ini masih membuat dari Kairinya selamat. Dan secara perolehan dari poin kill yang terjadi atas kekeosan barusan, ini nggak banyak loh pertukarannya. Dan keuntungan masih bisa dipegang oleh Onyx juga semenjak tackle kedua jatuh ke tangan dari mereka. Ya. Dan Ini ada 2000 loh perbedaan yang Onyx. Hey, traction pulse-nya tadi connect. Dan sekarang Kairinya coba untuk bisa maju ke arah depan. Untuknya masih bisa kabur. untungnya ya, Make It masih punya durability yang cukup tinggi juga. Tapi masalahnya ini udah mulai harus waspada karena Glowing One juga menjadi item priority untuk Sans tadi. Ini akan memotong amat sangat efek lifesteal yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Geek Fam. Jadi saling memotong aja oleh. Iya ini baru selesai nih. Oh, Hey, ada sebuah pergerakan tadi yang dilakukan oleh Baloiski tapi belum berhasil. Tapi mendadak Aboy yang masuk untung saja padahal ada Keyboy tepat di depan dari Aboy. Wah ini agak sedikit ragu-ragu. Oh, Traction pulse-nya connect dan selesailah sudah. Baloiski hanya menjadi notifikasi. wait ini harusnya ada Hyper ya? Untuk, iya bener aja item kedua untuk Sans. Makanya tadi dia hadir sebagai eksekutor. Karena ada sedikit keraguan-raguan dari Geek Fam tadi di saat ada flicker. Dibuka shortcut-nya. Dan akhirnya yang masuk cuma Aboy dan di situ udah ada ancang-ancang dari Keyboy. Yap, kuda-kuda dari Keyboy tadi sudah terbentuk loh itu. Iya bener. Udah siap nih, ini pukulan gimana? 1000 bayangan? Wah, udah siap, Udah siap ya. Dan udah ready. ini bakal bahaya sih kalau Onyx juga bisa dapetin lagi turtle ketiga ya. Ini bakal semakin snowball dan akhirnya gak akan dibiarkan oleh Make It. Traction pulse yang langsung dikeluarkan, tapi coba lihat di tempat yang berbeda. Ada Aboy yang langsung terjebak di dalam sebuah dindingnya. Sekarang Aboy yang langsung berkilat dengan sangat cepat. Namun untuk sekarang, ada beberapa player langsung dikejar saja oleh beberapa player yang memiliki dolar itu. Shutdown pun tercipta dan sekarang Make It. Hanya tinggal nama saja. Fredrin harus menunggu respawn time-nya. Yup, oke, tapi Lutfi bener-bener nge-zoning. Tapi Geek Fam, mereka mencoba untuk pasang kontes. Yap. Dan emang dapat turtle-nya, gak ada perfect turtle untuk Onyx, tapi Make It-nya hilang. Savero, ada Baloiski tepat di belakangnya dan sekarang mereka berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah Savero. Tapi Savero gagal untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi Kenzinski-nya pun dalam keadaan yang sangat tidak baik dan Cici-nya berusaha untuk bisa masuk ke arah dalam untuk bisa mendapatkan arah Kenzinski. Hanya saja sekarang tapi Make It yang berjuang sendirian malah terkapung ditembakin. Baloiski-nya menjadi korban Lutfi-nya. Berusaha untuk bisa mendapatkan arah Gop. Ditabrakin lagi, belum ada korban jadi dalam sekarang Make It menjadi bulat-bulatan masa. Dan Gop berusaha untuk bisa ngebantu, tidak bisa. Tidak bisa. Yes, dan Lutfi-nya juga berkorban untuk menarik perhatian dari Kenzinski sehingga tidak ada penyelamatan yang bisa dilakukan. Untuk membuat dari Make It-nya pun bisa bertahan. Dan akhirnya Onyx mereka menjalankan, ini dia, sebuah keuntungan mereka bisa timpa jangka panjang dengan adanya 2 DPS yang mereka miliki sebagai damage dealer-nya. Enak banget ya. Iya. Masalahnya posisi Sans ini loh. Sans kalau udah, ya mungkin beberapa player juga kalau emang udah ada badan di depan, positioning mereka akan enak di belakang gitu loh. Benar. Tapi Sans kayak punya satu hal lagi gitu loh. Posisinya aman banget, enak banget. Ayo siapa lagi? Dan satu kata, Apa itu? tenang. Tenang. Tenang banget dia tadi kena cucuk-cucuk Fredrin, dia masih bisa anti-grab untuk mundur juga. Iya. Oke, dan mungkin item ketiga untuk Sans ini bakal bergerak ke arah satu buah blood pool. Sementara Kenzinski masih struggle ya, Holy Crystal mungkin akan menjadi sebuah pilihan juga untuk bisa bagaimana membuat dari Kairi ini juga akan semakin bisa ditembus dengan radiant armor yang di dalam tubuhnya. Jadi ya, Kenzinski ya dari bagian atas mereka masih berusaha untuk bisa mendapatkan lagi karena objektif yang dimiliki oleh Onyx ya. Satu persatu mereka usahain untuk ditumbangin loh. Dan kayak
Oke, pertukaran terjadi Lutfi. Yap, di tempat yang berbeda. Lutfi akan menjadi korban di dalam pertempuran ini karena sekarang Vengeance pun langsung diaktifkan dan mereka masih berkumpul di dalam satu. Inner Tower yang dimiliki oleh Onyx. Sekarang waktunya untuk pembalasan di mana Onyx pun sudah hadir untuk bisa membalaskan apapun itu. Kenzinski langsung dikepung. Ada Sans yang menjadi Kang Sandwich di area tersebut. Coba lihat Sans semua ditembakin Kenzinski satu yang terakhir dan Sans. Gila Sans. Dan walaupun memang in the end Gops berhasil untuk bisa men-shutdown Sans-nya. Tapi lihat bagaimana dia bisa mendapatkan sebuah poin kill. Trade yang begitu mahal. Apa yang ingin dilakukan oleh Geekfam untuk langsung mentarget ke arah Lutfi. Yap. Sebagai hero zoning, ternyata akhirnya nggak membuat itu menjadi keuntungan untuk Geek. Oke, dan Gops berusaha untuk bisa mengganggu ya. Perhatian dari Onyx. Hanya saja sekarang Baloyski sudah hadir, sudah membuka portalnya. Akankah teman-temannya hadir tapi sedikit terlambat. Dimana sekarang Aboy dan Kenzinski pun sudah mulai hadir. Dimana dengan ada satu zaman pun sudah dibuka. Tapi ternyata mereka masih belum menemukan momentumnya. Hanya menghilangkan satu persatu membernya. Ya walaupun memang Lutfi yang coba untuk memegang ke arah Kenzinski ya. In the end dia harus tumbang. Bisa Vero hati-hati. Oke, ada Fat Cloud tadi. Savero bisa mundur. Sementara sekarang Aboy, Kenzinski mereka sudah mulai berkumpul. Alright. Dan Wah. Geek. Wah. Sans tadi langsung flicker ke depan, Ul. Itu langsung ngebegal. Pergerakan Kenzinski, ayo mau kemana, mau kemana. Gua ada di depan lu, ini jalan pulang lu kan. Tapi Gitu. memang tipikal gameplaynya kayak gitu gak sih? Iya. Mid laner yang zoning, mid laner yang ngasih Kate, yang bahkan memancing juga. Tapi ya, Geekfam mereka punya kekuatan tersendiri dengan adanya sosok Baloyski ini dengan shortcutnya juga. Ini pemikiran jenis apa Sans kayak gitu tadi ya? Pede ame gitu loh. Kaget ya. Kaget kita. Ya, gila dan sekarang mereka mulai berkumpul lagi dari Lord. Ada Mages ke level 13-nya. Namun Savero gak cukup SP di dalam tubuhnya. Akankah Savero masih sempat dan tidak bisa Savero berhasil langsung diamankan. Dan sekarang Lordnya menjadi milik dari Mages. Akankah mereka bisa pulang? Tapi ternyata Aboy malah langsung dihilangkan. Dan Magesnya masih berusaha bisa mengamankan lagi ke arah diri. Tapi ada Lutfi di area belakang. Dan masih sempat masuk portal. Hanya saja Kenzinski yang terjebak. Kenzinski bisa pulang kah? Dan mereka berusaha bisa mendapatkan karena satu player. Hanya saja Onyx. Mereka masih sempat untuk mengamankan posisinya. Ya karena yang hilang ini 2 damage dealer dari Onyx ya. Mereka coba untuk balikin keadaan tapi pastinya mereka sangat minim. Tapi Mages. Yap, dan Mages pun mulai maju ke arah depan. Dan Kenzinski satu yang terakhirnya. Kenzinski! Wow! Kenzinski berhasil mendapatkan 1 poin kill. Itu dia, rookie yang tidak kenal gentar mentalitas yang dibangun oleh Geekfam. Ini luar biasa loh. Dan bahkan Kenzinski cukup tenang dengan menghasilkan 7 poin kill dan 1 poin dead aja. Yap, dan sekarang portalnya pun sudah dikeluarkan kembali. Mereka pun sudah mulai berkumpul di depan area besar yang dimiliki oleh Onyx. Ada satu yang terakhirnya, Lutfi bisa bertahan. Tapi ternyata untuk Kairinya malah tertinggal. Dan Kairi menjadi korban untuk kali ini. Hanya saja crossbow tag. Sudah dikeluarkan oleh Savero. Tapi di bagian bawah disangkupkan mereka untuk bisa menumpangkan ke arah Savero. Tapi setidaknya Savero. Yes, akhirnya ya Battle of the Rookies. Ini sangat-sangat terlihat dan Savero langsung target karena Kenzinski yang tidak memiliki Purify untuk bisa menetralisir adanya weakness point yang akhirnya terpecahkan juga. Targeting yang begitu baik tapi ini sebuah angin segar untuk Geekfam. Mereka udah bisa mempersempit lagi ketertinggalannya tapi ada game fact. Selama MPL ID Season 15, Badang menjadi most pick hero kedua bagi Kiboy dengan 7 kali pick dan 100%. Itu yang aku notice tadi dari awal. Apakah ini permainan ke-8-nya? Pecah atau tidak? Kalau keadaannya sekarang ya masih imbang soalnya apalagi Geekfam bisa dikatakan sedang unggul dari segi turretnya tapi Widih, ini ada BZTV. Nah, Melody Extremer kalian bisa langsung hampiri ya. Official streamer MPL ID di channelnya juga kalian bisa support. Itu silver play buttonnya dibangunin suruh nonton juga. Tiduran tuh. Dipajang kali ya, ditempel kali. Oke, tapi untuk Geek mereka dalam keadaan yang cukup baik sekarang. Mereka sudah mempersempit lagi gapnya juga. Dari segi turretnya juga mereka unggul. Apalagi dari teamfight itu yang penting banget. Kenzinski ini damage-nya udah mulai gak bisa ketahan dan apalagi serangan kejut yang bisa dibawakan dengan adanya Baloyski. Malah ada satu buah fitting tribe itu yang bakal bahaya untuk Baloyski bisa memanfaatkan power shortcut untuk ngasih serangan dadakan nantinya. Oke, dan sekarang Mages dan Gops menjadi orang yang sangat tebal ini, menjadi orang terdepan harusnya. Terus-terusan menjadi satu benteng yang dilakukan dari tadi oleh Geek ya. Sejauh ini masih berhasil loh. Yap. Wah, ini Wah, Mages sudah itu punya dia. winter lagi nih. Nantinya kalau crossbow of tank dipecahkannya ke arah Mages.
ini bakal gak akan bisa ngerembet lagi ke arah damage dealer yang lainnya Ya, juga. ngancurin momentum banget. Bener. Gimana rasanya Wan kalau ketemu Winter, Pak? Bete. Bete ya? Bete. Oke, dan secara Wah. kalau kita melihat ya kan mereka berani untuk langsung loh set Ya. up ke arah dari Lordnya. Dan Make It sekarang unggul dari level loh. Ya. Memang sedikit lagi untuk Kairi juga level 15. Tapi setidaknya apabila ini bisa dilakukan secepat mungkin dan Kairi masih level 14 ya point retribution harusnya masih menang dari Make It loh. Benar. Oke, tapi Onyx juga mereka nggak akan tinggal diam ya. Dia Ya. akan membiarkan Lordnya ditarik ulur secara suka-suka oleh Geek Fam. Ya, Mereka take off. udah mulai beramai-ramai juga di situ. Oke, Kairi mulai bergerak, Kairi mulai memutar, akankah Kairi mau melakukan sebuah pertempuran tapi barusan ada portal yang memang sudah dilakukan dan mereka mencoba untuk bisa mendapat lagi karena satu play dari Onyx tapi malah balik skinnya langsung hilang dengan sangat cepat. Dan sekarang Kairi yang terjebak, Kairi yang bisakah dia bertahan karena poin retribution ada dalam tubuhnya dan tidak ada poin retribution. Winter ada di dalam tubuh dari Make It tapi Make It pun sudah langsung menghilang dalam yang tersebut. Di tempat yang berbeda, Crossbow langsung dikeluarkan pula. Tapi Sapero sudah ditunggu di bagian bawah dan itu dia. Ada satu yang terakhirnya. Synchro Vision begitu baik bakal Chrono Dance begitu menyakitkan dan lebih. Di tempat yang berbeda, memakan korban pula dan untuk sekarang coba lihat. Gopsnya berjuang sendirian, Gopsnya masih menjadi satu beban di atas pundak dari Kiboy tapi tidak akan bisa. Winter sudah dikeluarkan pula dan terwipe out lah sudah. Di wipe out sudah, Onyx menjalankan job desk-nya dengan cukup baik. Ada Luti yang benar-benar ngezoning sampai belakang. Gops juga melakukan hal yang sama. Pegangin ke arah Kairinya. Yap. Tapi masalahnya kali ini, awareness yang dimiliki oleh Onyx dengan angle dari Baloy yang sudah terprediksi. Ini membuat shortcutnya jadi Ya. belum jadi momentum gitu untuk Geek. Betul. Ini kayak ada satu strategi baru lagi nih ya. Dari Luti itu dia ngezoning sampai GH tadi tuh. Sampai belakang Ul, pintu GH itu Ul. Sama-sama di Jakbar lagi berdua. Iya. Ayo saya anterin, ayo. Tapi ya Lord sekarang bisa didapatkan juga oleh Onyx walaupun mereka kehilangan satu buah base turret di arah top lane. Di sini menjadi sebuah kerugian tersendiri juga untuk Onyx. Yap. Karena ya mereka harus memaintain untuk bagaimana lane jauhnya ini bisa seenggaknya terkontrol. Karena masalahnya Onyx kemarin udah kena sakit hati, sakit dada dengan adanya split push. Sakit dada. Kena sulit. Gak usah dilanjut lah. Oke. Oke, tapi ya memang Lordnya akan di slow dulu ya. Akan ditahan dulu sembari menunggu lane bawahnya juga berjalan. Yep. Tapi kayaknya agak sedikit terlambat nih lane bawahnya. Sehingga hanya ada 2 lane aja. Oke, Lord masuk lewat tengah. Sementara player Onyx sudah berkumpul di atas. Akankah mereka bisa langsung menabrakkan dirinya dan juga mendapatkan kemenangan di area yang pertama ataupun di area kedua ini dan Gops hampir saja. Tapi Make It ada 2 weakness point lagi di dalam tubuhnya yang bisa dibuka oleh Sapphire tapi Lordnya sudah mulai masuk ke bagian dalam. Dan mereka meninggalkan saja Lord tersebut. Nah ini bahaya banget sih. Kayaknya Geek Fam bener-bener harus bisa mentarget bagaimana Sans ini dipegangin. Karena dia free banget, dia udah punya concentrated, dia bakal sangat-sangat sustain di dalam sebuah team fight Yap, nantinya. dia bakal enak banget untuk bisa memberikan damage-nya tapi Make It gak bakal bisa lama lagi untuk menahan. Bagaimana damage yang bisa dihasilkan oleh pemain-pemain dari Onyx dan sejauh ini ada crossbow tank yang bisa dibuka dari Make It tapi untungnya Make It masih dalam posisi aman. Yap, dan sejauh ini kita juga belum melihat dari IMQ yang maksimal ya. Bisa dimanfaatkan juga oleh Ya, Aboy. dari tadi tuh kayak traction pulse aja yang diambil kan. Iya, oke. Dan Rizky udah full item sekarang. Tinggal gimana caranya ngasih space untuk Web. Rizky bisa delivering damage. Hanya Gops tadi yang ada di dalam satu pusaran angin yang begitu berbahaya tapi Aduh. Baloyski dikejar di tempat yang berbeda Kiboy. Mencoba untuk bisa mendapatkan karena Baloyski dan sekarang Baloyski-nya. Hehe. Ada portal yang dibuka tapi momentumnya hilang terlalu berbahaya apabila mereka memaksakan. Yes, dan itu 2 resource yang cukup mahal ya. Flicker shortcut yang dibuka oleh Baloyski di mana akhirnya Onyx sudah mulai bisa memprediksi dan juga mengetahui di mana angle-angle yang biasanya digunakan oleh Baloyski itu sendiri. Yap. Ya kan, walaupun tadi sampai ada konsil yang akhirnya kali ini Geek mereka harus bertahan dulu. Dengan hancurnya 3 base turret ini bakal lumayan berbahaya juga untuk mereka. Dan Onyx mereka sembari menunggu 30 detik lagi Lord yang akan muncul. Oke, dan real time story rate kali ini 83 tadi 17%. Tapi kan 17% juga ini masih punya chance untuk Geek Fam. Iya 16% itu juga tetap angka loh. Benar. Itu juga tetap menjadi kesempatan. Betul, even itu 1% ya. Even itu 1%. Iya, itu masih tetap sebuah kesempatan. Dan ya, San sekarang sudah mulai didelegasikan juga untuk bisa memegang ke arah satu buah purple buff. Akan menjadi tumpuan damage dealer juga untuk Onyx. Dan Sans. Oke, Traction Pulse Connect. Dan Baloyski tertinggal. Baloyski tidak bisa lagi bakal tuh sekarang ada crossbow tank langsung terbuka begitu saja. Tapi Gopsnya masih berhasil untuk bisa mengamankan diri hanya saja. Lord pun sudah muncul.
Dan mereka akankah mau tetap memaksakan karena respon time dari Baloiski lumayan loh. Ya, dan ternyata Geekfam juga udah terbaca bagaimana Baloiski memainkan shortcut atau penggunaan chip ini secara front to back. Yap. Gak ada serangan kejut dari belakang kecuali di Wah, saat mereka lagi masih objektif. mau maju dong. Coba lihat walaupun mereka berempat tapi mereka masih mencoba untuk bisa memaksakan area. Tapi Sapan Posen bukan ada catching skip langsung berhasil langsung diamankan di mana sekarang Savero di bagian belakang. Savero mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya, hanya mencegah gop saja dan selesailah sudah terwipe out kali ini. Double kill untuk Keyboy. Dan tidak ada Lord yang dimiliki oleh Onyx. Mereka bakal coba one straight push di arah bawah. Tidak butuh Lord, mereka berhasil mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Kemenangan untuk Onyx. Akankah ini menjadi sebuah angin segar untuk membalaskan dendam di season lalu atau hati-hati Onyx, Geekfam, mereka punya satu kekuatan yaitu mendownload game pertama. Mendownload game pertama lalu membalikan di game selanjutnya. Mereka harus waspada.